Mengapa kamu melakukan ini? Kau bunuh ayahku, pamanku, suamiku. Kamu rampas harta milik kami. Aku berkata padaku, jika dia memang nabi, maka tentu dia akan tahu. Domba ini yang memberitahunya. Jika dia raja, tentu dia akan mati. Allah tak akan mengizinkanmu. Di kemudian hari, keluarga Bishr menuntut pembalasan dan lalu membunuh Zainab. Ketika Nabi kembali ke Madinah setelah melakukan upacara naik haji, dia mulai mengeluh kesakitan. Kabar tentang Nabi sakit mulai menyebar. Aisyah, aku merasa sangat kesakitan, bagaikan urat nadiku diiris. Hal ini terjadi sekitar setahun setelah perampokan Khaybar, atau 2 tahun sebelum Nabi wafat. Rupanya, racun itu secara perlahan merusak tubuhnya dan mengakibatkan rasa sakit yang hebat. Ketika Nabi mulai merasa sakit akibat racun itu, dia menyampaikan hal ini pada orang-orang sekitarnya. Ibu Bishr bin Al-Bara datang menjenguknya. Oh, Rasulullah, ada apa denganmu? Bishr, rasanya urat jantungku diiris karena makanan yang kumakan bersama putramu di Khaybar. Oh Rasulullah, aku tak pernah melihat orang demam seperti ini. Cobaan kita berkali lipat, demikian juga anugerah kita di surga. Apa yang orang katakan tentang penyakitku? Mereka bilang itu birsam. Allah tak akan membiarkan Rasulnya menderita birsam karena itu adalah tanda kerasukan setan, tapi penyakitku adalah karena daging yang kumakan bersama putramu. Racun itu memotong urat jantungku. Aku kan Nabi Allah. Masakan aku harus mati hanya gara-gara wanita Yahudi yang rendah itu? Malu-maluin aja. Sunan Abu Daud nomor 4510 mengatakan bahwa Nabi Muhammad dibekam bahunya berkenaan dengan daging domba yang dia makan. Abu Hind membekam dia dengan tanduk dan pisau. Semoga racun di tubuhmu tersedot keluar. Aku sakit parah nih. Tapi upaya membekam itu tidak mengubah keadaan sakitnya. Selama dia menderita sakit, Nabi melafalkan Al-Mu'awwidhatain atau ayat-ayat minta perlindungan, yakni surah 113 dan 114. Dan dia lalu meniup seluruh tubuhnya sembari mengusap wajahnya. Ini jelas merupakan usaha ingin sembuh. Aisyah juga melafalkan Al-Mu'awwidhatain ke tubuh Nabi dan mengusapkan tangan Nabi ke tubuhnya dengan harapan mendapat berkah kesembuhan. Apakah berhasil sembuh? Ternyata tidak. Bahkan dikatakan Jibril juga berdoa bagi sang Nabi. Ketika Rasul Allah jatuh sakit, maka Jibril berdoa baginya dengan berkata, dalam nama Allah, aku berdoa mengusir semua yang menyakitimu dan menghindarkan semua yang membencimu dan dari semua kutukan mata jahat dan agar Tuhan menyembuhkanmu. Apakah doa Jibril dikabulkan? Ternyata tidak. Sirah Nabawiyah, halaman 679, oleh Ibn Hisham. Lalu penyakit Nabi semakin memburuk dan dia kesakitan luar biasa. Dia berkata, siramkan 7 kantung air dari berbagai sumur ke tubuhku agar aku bisa keluar menemui orang-orangku dan memberi petunjuk. Kami mendudukan dia di sebuah baskom milik Hafsah binti Umar. Dan kami siramkan air ke tubuhnya sampai dia menjerit, cukup. Beberapa istri Nabi berkumpul bersama paman Nabi yakni Ibnu Abbas. Mereka bersepakat untuk memaksa Nabi menelan obat. Aku akan paksa dia.
Biarkan kami lakukan itu. Kami saja yang melakukannya. Pegang dia, jangan dilepas. Pegang dia erat-erat. Hidungnya dipencet terus. Pokoknya dia harus telan obatnya. Tapi sang nabi tidak kunjung membaik. Dia malah pingsan. Ketika siuman, dia merasa tak senang atas perlakuan mereka. Siapa yang memperlakukan aku seperti itu? Aku yang melakukannya. Ini adalah obat yang dibawa para wanita dari Abisinia. Allah tidak akan memberi aku penyakit seperti itu. Jangan berhenti memaksa mereka semua minum obat ini, kecuali pada pamanku. Jadi, sebagai usaha balas dendam atas apa yang mereka lakukan padanya, dia memaksa istri-istrinya untuk menelan obat yang sama. Maimunah, salah satu istri Nabi, dipaksa menelan obat itu sewaktu sedang puasa, sebagai hukuman apa yang mereka lakukan pada Nabi. Dia mencoba berbagai cara untuk bisa sembuh, tapi semuanya gagal. Dia lalu menyadari bahwa dia akan segera mati. Mengapa aku tak kunjung sembuh, padahal sudah berdoa berulang kali? Sang nabi mengatakan tentang penyakitnya yang mengakibatkan kematiannya. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang diakibatkan makanan yang kumakan di Khaybar, dan sekarang aku merasa urat jantungku bagaikan dipotong racun itu. Untuk menutupi kebohongannya sebagai nabi, dia mengaku bahwa Allah memberinya dua pilihan, disembuhkan Allah atau hidup bersama Allah di surga. Allah telah memberikan hambanya pilihan antara hidup di dunia ini dan hidup bersama Allah, dan dia memilih pilihan kedua. Aku belum pernah melihat siapapun yang lebih menderita dibandingkan Rasul Allah. Setelah mengalami begitu banyak penderitaan, akhirnya Nabi Muhammad tewas di pangkuan Aisyah. Para sahabat Nabi tidak menguburkan Nabi Muhammad selama 3 hari. Mereka membiarkan saja mayatnya membusuk di kamarnya selama itu. Mungkin mereka mengira dia akan bangkit kembali di hari yang ketiga seperti siapa tuh? Siapa? Saya. Hahaha. Wahai teman-teman, dengerin. Rasul Allah benar-benar sudah mati. Dia itu hanyalah manusia biasa dan akan membusuk seperti manusia mati lainnya. Marilah kita kuburkan sahabat kita ini. Akhirnya para sahabat menguburkan mayat Nabi Muhammad. Mari telah berbagai kejadian yang berakhir dengan kematian Nabi Muhammad untuk melihat apakah dia itu Nabi asli atau palsu. Contohnya, Zainab binti Al-Harith yakin bahwa Allah tentunya memperingatkan Nabi asli tentang racun itu, dan tidak pada Nabi palsu. Muslim pun, termasuk Muhammad, yakin akan hal itu. Itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad berkata, Allah tak akan pernah memberimu kemampuan untuk membunuhku. fakta bahwa Muhammad tewas karena racun itu membuktikan bahwa Allah tak mampu melindungi Rasulnya nan tercinta dan bahwa Muhammad adalah Nabi palsu. Zainab seorang diri saja mampu mengenyahkannya. Bukti lain adalah bahwa Muhammad berusaha keras untuk sembuh, tapi semua usaha dan doanya tidak mempan. Ini bukan pertama kali doanya gagal. Dia berdoa demi nyawa putranya, Ibrahim, tapi tidak dikabulkan. Salah seorang istrinya, yakni Al-Shanbah bin Amr Al-Ghifariyah, melihat betapa sia-sianya doa sang nabi. Karena itu, dia bertanya, Jika engkau adalah Nabi asli, tentu putramu tidak akan mati. Apa? Kurang ajar kamu. Talak. 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 Muhammad lalu menceraikannya. Dia masih beruntung karena tidak dipenggal setelah berani mempertanyakan kesahihan status kenabian Muhammad. Bukan hanya doa Muhammad tidak manjur, tapi begitu juga doa Jibril dan Aisyah. Allah membiarkan saja Rasul kesayangannya menderita sampai mati. Muhammad mengaku dirinya sebagai yang diberkahi, pengampunan bagi umat manusia, dan ciptaan terbaik, tapi keadaannya saat sekarat tidak membuktikan hal itu. Di manakah Allah saat Muhammad sangat membutuhkannya? Sang Nabi mengaku bahwa urat jantungnya terasa dipotong di Bukhari Sahih nomor 4428. Disampaikan oleh Aisyah. Sang Nabi mengatakan tentang penyakitnya yang mengakibatkan kematiannya, "Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit yang diakibatkan makanan yang kumakan di Khaybar, dan sekarang aku merasa urat jantungku bagaikan dipotong racun itu." Ini merupakan perkataan yang persis sama dengan Quran, Surah Al-Haqqah, ayat 44-46, dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong urat jantungnya.
Apakah yang Allah katakan dia akan perbuat jika Muhammad mengarang-arang wahyu ilahi? Allah akan memotong urat jantungnya. Dan apakah yang Muhammad katakan tentang